Sementara Direktur Eksekutif Poll Tracking Indonesia, Hanta Yuda mengatakan jarak antar kandidat relatif kompetitif atau tidak jauh. Hal ini berdasarkan hasil survei dari lembaga yang kredibel yang menunjukkan angka melampaui 50% di satu kandidat. Menurut saya peta politiknya sangat kompetitif dan berpotensi besar berlangsung 2 putaran. Mengapa? Karena satu, jarak atau gap antar kandidat itu relatif kompetitif ya, jaraknya tidak terlalu jauh. Misalnya kita lihat kisarannya kan prediksi saya angka di antara 3 pasangan itu 25 sampai 45. Siapa yang 45, siapa yang 35, siapa 25 itu masih dinamis. Nah, yang kedua, kalau kita perhatikan tidak ada satu kandidat di angka survei lembaga survei manapun yang kredibel saya kira yang melampaui 50%. Yang ketiga, secara data juga tidak ada kandidat yang 1 digit. Beda-beda. Di Turki bahkan ada kandidat ketiganya sangat kecil, bahkan masih berlangsung 2 putaran. Jadi saya melihat dari data itu kalau dibandingkan dengan 2009 seperti Mas Awi katakan, jangan lupa Pak JK dan Pak Wiranto itu hanya 12%, hampir hanya 1 digit. Sementara Ibu Mega 26%, Pak SBY 60%. Faktor itu. Faktor yang kedua, Pak SBY ada incumbent. Presiden yang sedang menjabat, yang sedang bertarung tapi sedang menjadi presiden meskipun ada Gibran. Tapi kan Gibran bukan Jokowi, jangan lupa. Itu satu yang memperkuat dari sisi data. Yang kedua, dari sisi waktunya, Pilpres masih berlangsung 4 bulan lagi. Kecuali data survei ini diumumkan seminggu sebelum. Saya berani memprediksi, tapi karena masih 4 bulan, sangat mungkin ada perubahan fluktuasi pertukaran posisi. Ya. Dan yang ketiga, dinamika politik ya, Api, baik itu peristiwa politik, isu politik, dan lain sebagainya, itu sangat mungkin dinamis, sehingga sangat mungkin semuanya ketiga pasangan ini menurut saya berpotensi di antara ketiga ini masuk ke putaran kedua, pun sebaliknya di antara ketiga ini semuanya juga berpotensi untuk gugur di putaran pertama. Jadi sangat kompetitif dan kemungkinan besar berlangsung 2 putaran. Kalau ada potensi hanya 1 putaran, kecuali ada tiba-tiba satu yang melejit tinggi karena ada peristiwa politik yang luar biasa membuat dia momentum politiknya naik, atau sebaliknya ada kandidat yang tiba-tiba roboh elektabilitasnya terjungkal, itu sangat mungkin. Jadi saya kira sepanjang itu tidak ada dinamikanya relatif konstan naik turunnya, kemungkinan berlangsung 2 putaran. Tinggal siapa yang akan masuk putaran kedua, Afi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.